Damn. Yeah. Selamat sore rekan-rekan guru se-DKI Jakarta. Di kesempatan podcast hari ini bersama dengan saya Farihatun Nisa. Kali ini podcast Cemara 15 yang diadakan di SMKN 56 Jakarta menghadirkan seorang guru yang baru saja dilantik menjadi guru fungsional PPJG pada hari Jumat 4 Maret 2022. Selamat sore Pak Gigi. Selamat sore Bu Nisa. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kepada Bapak narasumber diperkenankan diri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan unit kerjanya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Selamat sore rekan-rekan guru DKI Jakarta. Mohon izin perkenalkan, nama saya Gigi Lukma Prasetya. Saya unit kerja di SMK Negeri 56 Jakarta Utara. Terima kasih. Baik, Pak Gigi ini adalah PNS yang diterima pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 ini dilantik sebagai guru ahli fungsional PPJG dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira 3 tahun ya Pak? Iya betul Bu, 3 tahun. Ya, bisa diceritakan atau tidak Pak bagaimana prosesnya sehingga bisa PPJG dalam waktu yang cukup singkat? Kemudian apa kiat-kiatnya supaya bisa cepat PPJG? Oke, saya boleh cerita ya Bu ya? Iya. Oke, jadi saya itu lulus PNS tahun 2019. Iya. Nah, setelah lulus itu diadakan yang namanya Latsar Bu. Latsar itu pendidikan dasar. Kalau zaman dulunya itu biasa disebut prajabatan. Iya. Nah itu selama 1 bulan full. 1 bulan full dilatih Latsar di daerah Puncak waktu itu ya, kebetulan saya di Puncak. Nah kemudian setelah lulus Latsar ada yang namanya program induksi PIGP, program induksi guru pemula. Nah jadi kami guru-guru baru yang baru PNS ya Bu ya, mendapatkan arahan, mendapatkan saran-saran dari guru senior maupun juga dari kepala sekolah. Bagaimana sih kami mengajar, bagaimana sih kami melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Nah itu namanya program induksi guru pemula. Nah kemudian itu juga ada laporannya Bu dan juga ada kelulusannya. Nah, setelah lulus PIGP barulah saya melaksanakan yang namanya PPJG. PPJG itu adalah jabatan fungsional guru pertama. Nah tapi salah satu syaratnya itu mesti sudah PPG, pendidikan profesi guru. Nah kebetulan saya PPG-nya itu sebelum menjadi guru. Jadi ada PPG kan yang namanya PPG prajabatan dan juga ada PPG dalam jabatan. Saya mengikuti PPG yang prajabatan. Jadi lulus kuliah saya mengikuti PPG prajabatan yang dilakukan selama 1 tahun. 1 tahun? Iya. Kalau dalam jabatan kan cuma setengah bulan kalau nggak salah ya Bu ya? Iya. Setengah bulan. Nah kalau saya prajabatan itu 1 tahun. 6 bulan itu belajar di kampus, 6 bulannya lagi itu PPL, praktek mengajar di sekolah. Karena saya sudah lulus PPG, jadi saya bisa mengikuti yang namanya PPJG. PPJG, kemudian membuat laporan PPJG, itu sertifikat terbit kira-kira sekitar 1 tahun Bu. 1 tahun setelah PPJG itu sendiri? Iya. 1 tahun setelah proses PPJG. Saya dilantik tahun setelah saya mengurus berkas PPJG. Alhamdulillah selama 3 tahun itu berjalan lancar, dari namanya Latsar, kemudian induksi PGP ya, dan juga PPJG. Kemudian tadi pertanyaannya kiat-kiat bagaimana cepat melaksanakan PPJG ya? Iya. Nah, untuk kiat-kiatnya sih yang pertama adalah yang pasti kita tangkap secara cepat informasi yang sudah di-share atau diinfokan dari baik itu dari sekolah, dari sudin pendidikan maupun dari dinas.
Jadi cepat tanggap kita merespon yang namanya pemberitahuan nih, misalkan pemberitahuan kalau ada pemberkasan PPJG, langsung lah kita saya buru-buru mengumpulkan apa sih berkas-berkas yang akan dikumpulkan untuk PPJG gitu. Iya. Kan kalau nggak kayak gitu kan bakalan terundur-undur waktu gitu. Soalnya PPJG itu ada tahap-tahapannya Bu. Jadi misalkan SD tanggal berapa sampai tanggal berapa, SMA, SMK itu beda-beda. Jadi saya mesti tahu informasinya. Untuk saya kan di SMK. Iya. Di SMK saya lihat dulu tanggalnya. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi proses verifikasi berkasnya tanggal sekian. Berarti saya sebelum tanggal terakhir verifikasi berkas saya mesti sudah mengumpulkan itu. Iya. Jadi berkas-berkasnya dari poin A sampai dengan sampai Z misalkan ya. Saya checklist yang mana yang udah, yang mana yang belum. Dimulai dari pemberitahuan awal, saya sudah langsung mengumpulkan yang namanya berkas-berkas yang akan dikumpulkan. Iya. Gitu. Kalau misalkan berkas itu memang agak lama diurusnya, nah itu sih biasanya yang saya duluan Bu. Misalkan nih kayak tanda tangan pejabat ya Bu ya, misalkan itu yang saya yang duluan. Nah, kalau misalkan berkas-berkas yang ini sudah ada nih di laci saya, udah saya tinggal fotokopi, tinggal legalisir. Iya, tinggal berbanyak. Berarti salah satu syarat untuk PPJG itu sendiri adalah sudah harus PPG dulu. Iya, sudah harus PPG dulu Bu. Iya. Terus selain itu apa sih Pak keuntungan yang diterima Bapak setelah mengikuti PPJG itu, setelah dilantik PPJG? Oke Bu, jadi kalau yang guru yang belum PPJG, tanda kutip itu istilahnya belum dianggap sebagai guru benar. Iya. Nah setelah lulus PPJG, barulah kami dilantik ya menjadi guru fungsional. Jadi sebelumnya itu jabatan itu adalah non fungsional, masih struktural. Jadi setelah dilantik PPJG, jadilah kami sebagai guru fungsional yang benar-benar sudah dianggap menjadi guru. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama bisa nyicil dari sekarang untuk kenaikan pangkat sih Bu gitu. Iya. Tujuannya. Iya tujuannya. Salah satu keuntungannya itu Bu. Soalnya kalau yang bagi guru-guru yang belum PPJG itu belum bisa untuk naik pangkat karena salah satunya karena non fungsional tadi. Iya betul, non fungsional. Kita mesti fungsionalkan dulu jabatan kita, gitu Bu. Kemudian untuk bagaimana nih rekan-rekan seangkatan yang di tahun 2019, apakah masih banyak yang belum mengikuti PPJG itu sendiri, belum dilantik PPJG? Sepengetahuan Bapak? Sepengetahuan saya yang belum melaksanakan PPJG itu sekitar 60% ya Bu. 60%? Iya, 60% belum PPJG. Karena apa? Yang tadi saya bilang, karena mereka belum mengikuti namanya PPG. Karena syarat PPG itu sendiri ya Pak? Iya, karena syarat PPJG adalah salah satunya adalah sudah lulus program pendidikan guru. Gitu. Ya. Kalau dari sudah menjadi guru yang dari tadinya guru yang tidak non fungsional jadi menjadi fungsional itu, kira-kira nih berapa lama Bapak menargetkan untuk naik ke pangkat 3B? Kan kenaikan pangkat itu sendiri. Saat ini kan saya 3A ya Bu ya. Iya. Kemudian sudah lulus fungsional PPJG. Soalnya minimal ke 3B itu sekitar 2 tahun Bu. 2 tahun. Iya. Dalam rentang waktu 2 tahun itu, ya tugasnya adalah memperbanyak yang namanya kegiatan pelatihan untuk menambah namanya angka kredit Bu. Iya. Jadi dari 3A ke 3B itu ada yang namanya poin angka kredit yang mesti dipenuhi, itu sebesar 50 poin. Jadi saya 3A itu sudah mempunyai poin angka kredit 100. Iya. Sedangkan untuk menuju ke 3B itu saya mesti mengumpulkan 150. Jadi saya tinggal menambahkan lagi 50 poin lagi Bu. Dan itu sih normalnya paling cepat ya Bu, minimal 2 tahun. Minimal banget 2 tahun. Iya, 2 tahun minimal 2 tahun. Makanya kalau Ibu menanyakan berapa lama targetnya? 2 tahun itu Bu. Itu target minimal ya Pak? Target minimal 2 tahun. Terus apa harapan Bapak nih terkait proses kepangkatan bagi guru-guru di DKI Jakarta? Harapan Bapak? Harapan saya semoga untuk guru-guru se-DKI Jakarta yang akan mengurus kepangkatannya
dipermudah, baik itu oleh unit kerja masing-masing dari sekolah, dan dari suku dinas pendidikan, dan juga dari dinas pendidikan. Itu Bu, pastinya Bu ya, dipermudah intinya Bu. Ya. Amin. Semoga harapan-harapan Bapak semua, Bapak Ibu semua itu didengarkan oleh dinas pendidikan. Amin. Yang terakhir, sebagai ucapan terima kasih, secara simbolis saya akan menyerahkan rekaman video Zoom pelantikan jabatan fungsional. Mohon diterima Bapak. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Gigi pada acara podcast Cemara 15 hari ini. Usai sudah podcast Cemara 15 kali ini untuk teman-teman guru DKI Jakarta, acara ini saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.